Ramadan iko insya Allah jamaah akan bangun tahajud karena ceramah ini di-share oleh malam-malam suami mengambil air dipecikkannya ke bininya. Bangun saya. Nah, itu kalau nikahnya bulan potang. Tapi kalau lah jago. Itu kalau lah alhamdulillah Bu ya, suami ambo sampai kini kamilah anak 5 tetapnya suara lembut. Mama makan lembut macam itu. Dia apa? Nyesetruk Bu ya. Mohon maaf banyak. Allah wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan siang? Alhamdulillah. Ini jam-jam genting. Kata pepatah Hawa, kalau togang we powi kondo we matuh. Nah, jadi kalau ada jamaah nanti yang tertidur jangan ditahan, tidur saja. Jangan karena segan sama Ustadz. Saya biasa ceramah ndak ada jamaah tuh biasa, bahkan berdua aja sama kameramen. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama awak hormati Bapak Kadis Kominfo, Ibu Camat, mitra-mitra dari televisi dan radio, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alum bebini dan alum besunat. Insya Allah sodonya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada namanya Bu Ikambo, Ustadz Somad mohon maaf. Ustadz kan biasa kalau tablik akbar ramai, puluhan ribu orang. Ini memang kami ini kan dari Kominfo. Jadi selama itu kalau Ustadz tausiah itu kami yang menginfokan ke orang. Jadi pas ditompek kami kok enggak kami infokan. Nah itu supaya kami aja. Nah itu jadi oh maklum mambo. Memang ikulah punya kojo orang Kominfo. Artinya kalau ambo tausiah di tengah masyarakat sibuang, itu nan sibu tu aja nama dongau. Jadi balik ke rumah mungkin nanti inge 50 orang. Tapi kalau di Kominfo iko 1 orang, itu sebenarnya 7 juta orang. Karena masing-masing mereka itu punya mitra-mitra sodo, portal, website, sodonya itu akan menginfokan dari sini insya Allah. Mulai tengok tuh 3 kamera berbaris, luar biasa. Mudah-mudahan kamera itu hidup insya Allah. Amin. Nah, nan bisa awak pandang tuh kan muka orang kan, mato, hidung, itu pun bulu hidung dan mukanya nampak, dan lain tak nampak. Senyum, hati orang bisa ndak awak tengok? Ndak bisa. Jadi contoh apa? Bagaimana caranya biar kita tahu hati orang itu lembut atau tidak? Maka kata Nabi tengok satu. Apa caranya? Kalau mudah menangis itu tanda hati itu lembut. Jadi Pak Kadis lembut hati, mudahnya meneteskan air mata. Cuma ambo heran tadi waktu ambo duduk tuh, ambo tengok ibu-ibu nang belakang kok menangis pulung. Kalau Pak Kadis kan jolehnya haru, sebab dulu waktu beliau tugas di Tapung, nyo menengok ambo, nyo mendongau ambo, nyo mendongau selawat. Nan ibu kok dia apa nyo menangis? Lama ambo berpikir apa nak ditangikan orang kok? Uponyo ndak dapet kuih. Bapak Ibu sehat? Masya Allah, tabarakallah. Berbunyi lo motor tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan awak sadonyo termasuk hatinya lembut untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ko tanggal 8 Sya'ban, hari Rabu tanggal 8 Sya'ban 1 Maret.
nanti Rabu lagi, Rabu tanggal 22 Maret, Sya'bannya tanggal 29. Di tanggal 29 itu maka sodo umat Islam memasang apa namanya, teropong kacamata dua ikut. Kalau bulan sabit hilal sudah jadi nama orang Indonesia. Yang laki-laki Badar, yang perempuan Badariyah. Yang laki-laki hilal, yang perempuan hilaliyah. Tanggal 29 Sya'ban, 22 Maret, hari Rabu, setiap provinsi kolah ada teropong. Di Riau, teropongnya itu dipasang dulu di Jalan Sudirman, di gedung yang tertinggi di atas Surya Dumai. Harga teropong kok 50 juta untuk menengok anak bulan. Sejak di Boli sampai Ramadan tahun lalu, tidak pernah menampak anak bulan. Asal dipasang pucuk sawit aja nampak. Biasanya penampakan anak bulan itu di Cilincing, Jakarta Timur. Ada juga di Papua. Biasanya nandoke dari laut itu kena ndak berkabut. Kalau nanti hari Rabu 22 Maret 29 Sya'ban nampak anak bulan, berarti awak puasa hari Kamis. Memang kalau habis makan kok payah berpikir, konyang. Kalau nanti hari Rabu indak nampak anak bulan, berarti Sya'ban digenapkan 30 hari, berarti tarik Kamis tanggal 30, satu Ramadannya hari Jumat. Itu kalau metode yang dipakai adalah namanya metode ru'yah. Ru'yah artinya menengok anak bulan. Tapi de apa Muhammadiyah kinilah buat pengumuman? Muhammadiyah lah mengumumkan bahwa awak puasa hari Kamis 23 Maret. Sebab Muhammadiyah memakai metode hisab. Hisab itu sudah bisa ditentukan bahwa hari Kamis sudah nampak anak bulan, tapi belum sampai 2 derajat. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia baru disebut dia anak bulan kalau di atas 2 derajat. Sedangkan Muhammadiyah 1 derajat 0,5 derajat pun itu sudah dianggap sebagai hilal. Joleh? Nanti uang Kominfo ditanya. Kominfo, iya, tolong infokan kepada kami kenapa bisa berbeda antara MUI dengan Muhammadiyah. Itulah dijolehkan dia Ustaz Somad petang. Ada tuh sobitnya tetangga, pokoknya tak apa waktu itu mengantuk apa. Baginan bisa menjolehkan, jolehkanlah. Baginan tidak bisa,
Jangan khawatir, tinggal buka saja channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nah, bisa dipotong. Jadi perbedaan metode. Ambo indak pernah menyalahkan manapun yang pakai Muhammadiyah, pakai metode hisab berarti puasonyo hari Kamis, yang pakai ru'yah berarti inyo menunggu penampakan anak bulan. Yang penting samo-samo puaso. Dan jadi masalah kok, menurut saya metode yang benar adalah ru'yah, dan satu lagi menurut saya yang benar adalah hisab. Bokelai pas bulan puasa makannya. Ada namanya restoran hantu. Restoran hantu kok kakinya nampak, kepalanya indak. Kalau hantu itu kan biasanya kepalanya nampak, kakinya indak kan. Nah, kalau itu restoran hantu kok kaki, paham ibu kan? Berarti pernah singgah di restoran kok. Jadi bapak ibu pikir, bapak ibu sangko bapak ibu aja yang kom info. Nanti luar pago uang tuh yang kom info jo. Uang ke streaming jo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, nan dia teh pentas, nan pakai tenda, nan pakai mikrofon, nan ditulis di baleho, nan gambarnya godang, belum tentu lebih mulia daripada uang nan di lugau pagau. Betul? Apa lo betul? Padahal awak memancing aja, betul pula katanya. Ah, memang jamaah kok. Lah joleh tadi bagaimana metode memasuki bulan suci Ramadan. Joleh kan? Lalu kemudian menyambut bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan itu kan suci. Jangan sampai awak masuk ke bulan suci, awaknya belum suci. Maka suci kepada Allah dengan cara taubat. Apa lo tahu cu? Ilallah, apa jemaah? Taubat awak dulu. Coba taubat kepada Allah tu batamo mandi taubat. Mandi taubat tu contoh apa buya? Basah dari rambut sampai ke ujung kaki. Nambah tanya kok, mandi taubat tu contoh apa buya? Contoh mohon maaf, contoh mandi wajib. Mandi wajib contoh apa buya? Anaklah 3. Basah sodonyo dari ujung rambut ke ujung kaki, mandi. Kalau awak mandinya di toilet, yo siamlah dari kanan ke bawah buka teh. Kalau mandinya di sungai Kampa, atau jun sodo. Kalau mau mandi di sungai hilang dosa ambo buya. Kalau di tengah sungai kok bukan hilang dosa, uangnya hilang sekali. Sesudah mandi taubat, sembayang salat sunat taubat, usolli sunnatat taubat. Kalau suang di rumah, kalau di masjid jangan sabik kuat-kuat. Coba kalau usolli sunnatat taubat, kawan semula dosa apa katanya. Nah, sesudah itu awak pun beristighfar, salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar, habislah dosa pada Allah Ta'ala. Tapi kepada kawan sekantor, kepada tetangga aja bisa awak minta maaf kepada, ya Allah maafkan dosa ambo pada kawan sekantor, bisa? Tidak bisa. Makanya dibuatlah isuk di dokek rumah. Uang tua-tua awak dulu selalu membuat namanya kenduri menyambut puasa. Jiran, tetangga, kawan, awak kok kan nak minta maaf kok ke orang kok. Cawa minta maaf jangan lusuh tapi jalan. Maafkan aku ya. Enggak gitu, diundang kok ke rumah, habis isya, makan malam, kasih kue, lah konyang, abah awak kata sambutan. Maukah bapak ibu memaafkan dosa silap salah saya? Tentunya lah konyang, gitu. Mau nggak? Awak akan pergi umroh kan contoh itu? Kumpul sodo kawan sekantor, bapak-bapak dari dinas kominfo tentu selama ini tak ada gading yang tak retak. Mungkin selama ini banyak silap salah saya. Nanti kalau saya disaud, maukah bapak ibu mau maafkan? Oh, ataupun lah maaf katanya lah selesai. Tapi utang tak lunas. Jadi iko walaupun nampaknya momen Isra Mi'raj,
tapi insya Allah menyambik Ramadan awaklah lopeh. Pada Allah Ta'ala bersih, pada sesama manusia insya Allah bersih. Lalu kemudian isuk puaso, tradisi awak ompek sungai na membolah Pulau Sumatera di tompek awak kok. Pertama Sungai Siak, kedua Sungai Indragiri, ketiga Sungai Rokan, keempat Sungai Kampar. Di topi keempat sungai ko, orang kalau lama nyambut puasa, maka orang itu pun mandi ke topi sungai, namanya belimau. Limau itu dari bahasa Indonesianya jeruk, bahasa Inggrisnya orange. Jadi kalau ditanya orang, what the meaning of belimau? Apa mandi bahasa Inggris? Beroren, berjeruk. Kenapa mesti belimau? Bersampo. Kenapa mesti belimau? Sebab dulu belum ada sabun deterjen. Dan sampai kini orang masih memakai limau. Ibu kalau mencuci ikan pakai sabun apa pakai sampo? Pakai limau. Sebab kalau awak peraskan limau kok, sodo, loma, asam, daki hilang sodo. Ambo tengok tuh di iklan, gunakanlah sampo limau. Akan melepaskan molekul-molekul yang mengendap di balik kulit Anda. Memang bahasanya lembut, kalau bahasa awak daki. Nenek moyang awak dulu kan belum ada sabun, sampo, deterjen. Bayangkan kalau inyo ndak mandi, lalu malam tuh sembahyang tarawih di masjid. Pasti ramai. Bukan ada kipas angin, bukan ada parfum condok ini di masjid. Asal 1 menit, nggak ada. Bayangkan sembahyang tarawih, uang bau. Bismillahirrahmanirrahim. Bau busuk, bau ikan salai. Itulah asal muasal belimau. Ambo semasuk ketek masih ingat almarhum omak memasak dalam tompek dari tanah liat, apa namanya? Belango. Ambo ingat semuanya, ngetes saja. Orang kau ingat apa enggak? Diambillah mayang kelapa, mayang pinang, daun apa wangi itu, daun pandan, bunga mawar, bunga tai ayam. Sodonya dipotong, diacip-acip, lalu dimasak. Sore itu apapun digosokkan ke badan. Kalau ada generasi nan endak sampai, berarti kau generasi milenial. Sebab bunga ndak ada lagi, sudah jadi bunga plastik sadonya. Ambo masih sempat mengalami mandi itu. Maka kalau ada tradisi ambo lama berpikir, apa salahnya mandi tobat pakai limau, membersihkan badan supaya hilang bau-bau busuk, supaya malam sembahyang tarawih harum. Ada salahnya? Nggak ada salah. Lalu kenapa ada fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat haram belimau? Di mana sebabnya? Bukan pada mandinya, bukan pada limaunya, bukan pada sungainya. Nan haramnya baduo dia tebat. Isu nak puasa, sore-sore ko anak lajang, anak gadi belimau. Belimau tuh dulu pakai limau, kini pakai keyboard tunggal. Apa hubungan limau? Jadi membuat dosa sehari sebelum puasa, disitulah tompek dosa maksiatnya. Lejo leh. Kalau ke masyarakat awam, mamun tidak sedetil iko tausiah, tapi ke iko di Kominfo. Sebab orang Kominfo kan ditanya orang mereka, tanya orang, kenapa ada perbedaan antara MUI dan Muhammadiyah? Lah joleh tadilah. Kenapa mesti ada belimau? Belimau itu kan tak baik. Lah dijolehkan sak somat tu potang. Penjelasannya ndak lu dingin mentah apa. Pokoknya adalah limau-limaunya. Dah. Lalu kemudian setelah diumumkan bahwa awak masuk tarawih malam 1 Ramadan, awak pun bersama-samalah ke masjid sembayang tarawih. Ambo sembahyang tarawih 20 rakaat, witirnya 3. Tapi Nabi Muhammad SAW 8 rakaat Pak Ustadz. Memang ada namanya 8 rakaat, tapi ayatnya panjang sampai bengkak kakinya. 1 rakaatnya 1 juz. Nah kepada masuk Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq,
Diangketlah imam tarawih namanya Ubay bin Ka'ab, bacoannya dipendekkan menjadi 1 juz, rakaatnya ditambah menjadi 20, tambah witir 3, 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ditambah lagi tarawih tadi menjadi 36 rakaat, tambah witir 3 menjadi 39. Kesimpulannya kata Syekh Atiyah Sokor, ulama dari Al-Azhar Mesir, kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambil ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat awak cerdas dikombinasikan. Rakaatnya ketek, ayatnya pendek. Dapet dua-duanya. Maka sui ambo jangan berkelahi gara-gara tarawih. Ambo kalau di masjid itu sembahyang tarawihnya 8 tambah 3 seboleh, balik ke rumah ambo tambah lagi. Di Maroko conda apa bu ya? Di Maroko habis isya 10. Habis itu balik ke rumah. Beko jam 3 ke masjid lagi, tambah 3 boleh. 10 tambah 3 boleh sama dengan 23. Di Son'a, Yaman, tarawihnya 1 rakaat. Di Maroko, Casablanca, Darul Bayda, ambo 2 kali puasa, khusus malam 27, indak dihitung berapa rakaat. Dari isya sampai subuh. Imamnya ganti-ganti, pemain naturalisasi. Intinya malam-malam itu awak isi dengan ibadah. De apa bu ya ceramah kau detail? Sebab iko dikom. Kominfo aku ditanya orang, kenapa tarawih ini banyak versi? Sebentar ya, saya jelaskan dulu. Jangan acai channel lambo tadi. Konya penjelasannya. Lah detail dijelaskan Ustaz Somad. Ustaz kami tidak bisa mengkopi ceramah Ustaz kok. Ada tak dalam bentuk kalimat tulisan supaya bisa kami referensinya? Tulis saja di situ 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad, enter, dapat bukunya. Oh, ujung-ujungnya jual buku. Gratis download PDF di www.google.com. Boleh kami cetak, kami bagi ke masjid sampai kami? Silakan. Boleh kami buat di bawahnya hadiah dari Kominfo? Boleh. Nggak boleh tulisnya coblos nomor, itu nggak boleh. Sebab KPU ulun kolule namu. Ini tentang masalah tarawih. Lalu kemudian waktu tarawih itu kadang kan awak ndak inget ikut tarawih apalah witir. Kadang awak tanya ke kawan sebelah, tarawih apa witir? Kata kawan sebelah, ambo pun ndak inget. Kalau laki-laki kok kadang inyo diam, hening, padahalnya bingung. Beda sama perempuan. Perempuan tak mau begitunya bertanya. Gue tanya kawan sebelah, ikut tarawih apa witir? Entah. Tanya, Pak Imam, tarawih apa witir? Dijawab deh imam, witir 3. Karena makmum kau ndak tahu, ikolah berapa rakaat, ikolah keempat apa ke-8, iko 1 salam apa 2 salam, maka diangketlah 1 Bilal memberitahu. Sallu salat tarawih rak'ataini rahimakumullah. Oh, tarawih. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Jadi kalau ada orang nang komplain nanti, apa ini menambah-nambah ibadah? Itu bukan menambah ibadah, guys. Itu memberitahu pengumuman bagi orang nanda tahu. Kira-kira mana nan elok nan santun pakai Bilal sallu salat tarawih dengan imam bercakap belakang witir 3, mana yang berperadaban? Kan elok pakai Bilal tadi kan. Kebetulan di kantor itu makmumnya polisi, witir 3, dijawab dek jamaah siap. Itu kan sekedar pemberitahuan.
bukan menambah-nambah ibadah. Nah, menambah-nambah ibadah itu ditambahnya antara takbiratul ihram dengan salam. Itu dari takbiratul ihram dan salam tidak ada bertambah. Sesudah salam baru ditambah. Lalu kemudian antara takbir dengan salam, dari salam ke takbir berikutnya ada pula Bilal berselawat. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Itu mana dalilnya? Orang Makkah zaman dulu sesudah salam itu duduk istirahat sebab ayat panjang, maka waktu kosong itu mereka tawaf sunat. Tawaf sunat itu apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Awak di siko di mana nak salat tawaf sunat? Memang ada Ka'bah di siko? Ada kan? Tapi kan tidak ada orang tawaf di situ. Enggak ada tawaf loh, awak malam puasa di situ. Jadi kalau orang bertanya, ada enggak Ka'bah di Tompe Ustaz? Ada di Bangkinang. Tapi enggak ada orang tawaf di situ. Enggak awak enggak dapat tawaf, itulah maka awak duduk di masjid awak tapi tetap bertasbih. Nanti kalau ada orang bertanya, apa ini tasbih? Kenapa enggak diam aja? Itu akan dijolehkan orang kominfo. Kominfo kok bisa menjolehkan sodonya? Sodona enggak joleh, dijolehkan orang kominfo. Amin. Comeh doang kau nyawi amin. Nah, lalu kemudian tolong kadang bacoanan lama lah lupa, bacoanan baru kotehnya kuyak. Maka kepada Majelis Ulama Indonesia, kepada alim ulama Buya Pondok Pesantren Kiai Tuan Guru, tolonglah dituliskan elok-elok, minta santri ketikkan, di print bagi ke masjid-masjid supaya orang tahu. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Sebab kadang ada juga bilang kau tak apa-apanya Allah ma'bud, Allah ma'bud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Nah, insya Allah kalaulah dibuat dek MUI, dibuat dek Buyawa, nanti akan di-share dalam bentuk PDF oleh Kominfo. Jadi Kominfo mencerahkan insya Allah. Amin. Nah, lalu kemudian ada pula Al-Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Disahabi Abu Bakar, oh 4 rakaat. Umar, oh 8 rakaat. Utsman, oh 2 boleh rakaat. Ali, oh itu namo-namo itu bukan sembarangan. Pertama, untuk menunjukkan bahwa awak ahlus sunnah, bukan Syiah. Sebab orang Syiah tidak mau mendoakan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu ada hikmah. Dan untuk memberitahu bahwa lah 4 rakaat, lah 8 rakaat, lah 2 boleh rakaat, lah 8 boleh rakaat, lah 20 rakaat. Jadi kalau ditanya apa ini Abu Bakar, Umar, Utsman, apa ini? Itu akan dijolehkan oleh lalu kemudian sesudah itu awak pun sembahyang witir. Witir yang paling banyak seboleh. Di bawah itu 9, di bawah itu 7, di bawah itu 5, di bawah itu 3, di bawah itu 1. Tapi yang biasa awak buat 3 kok ada 2 cara. Cara yang pertama 2-1, 2 rakaat. Habis itu 1 salam tambah 1 rakaat lagi. Ada lagi 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud supaya tidak sama dengan maghrib. Maka imam memberitahu solat kita 1 salam. Kalau ada yang membuat 2 salam, mazhab Syafi'i afdal 2 salam. Sebab apa afdal? Sebab takbiratul ihramnya 2, iftitahnya 2, tasyahudnya 2, salamnya 2. Tapi kalau imam membuat 3 rakaat, awak tetap ikut imam. Mudah-mudahan awak ikut imam insyaAllah. Ibu-ibu kok kan sodonya mencari imam kan? Mana ada mencari khotib? Ambo sedang tausiah.
Pas pagi sarapan di hotel, datang ibu kepala dinas. Ustaz Somad ya? Mirip kata Ambo. Oh enggak, Ustaz asli katanya. Kok lebih muda ya katanya. Nah, Ambo pun makan. Nggak lama datanglah pegawainya. Ustaz, ini pegawai saya belum nikah, mau cari imam katanya. Kata Ambo, saya khotib kata Ambo. Mudah-mudahan yang kalau dapet imam segera menemukan imamnya. Banyak yang jomblo kok. Namanya Bu Amin tunan gadi ajo. Iku anak lah 3 Amin. Nah, lalu kemudian sesudah witir, awak pun balik ke rumah. Jangan lagi duduk di warung kopi ngobrol nonton YouTube video drakor. Kenapa? Sebab nanti awak akan jago jam 3 malam untuk sholat tahajud. Balik habis tarawih jam 8, jam 9, jangan lewat lalu jam 10. Jam 10 lolok. Oh, enggak bisa Bu ya, Ambo kodok biasa jam 2 boleh bau lolok. Mau Ambo beritahu caranya biar bisa lolok jam 10? Boli antimo. Kok Ambo bukan main-main, kok serius? Tapi makannya sebolah. Bolah 2, makan insya Allah langsung terlolok. Jangan sepapan. Kalau sepapan dimakan, jagonya malam takbiran. Nah, kok. Lalu kemudian awak pun lolok jam 10, seboleh, 2 boleh, 1, 2, 3. Jam 3 awak pun. Ini ceramah Hamboko beko di-upload ke YouTube, mulailah komen di bawah. Ustaz bahasa Indonesianya dong. Ustaz bahasa Indonesia dong. Insya Allah akan diterjemahkan oleh Itu lawaknya tausiah di Kominfo kan. Kalau di tempat lain mana lo pandai awak. Masya Allah. Lalu kemudian sesudah bangun jam 3 mandi. Ambo biasa ditanya orang, Ustaz minum apa kok sehat terus? Teh manis. Di Kominfo kono air putih. Ustaz kok menyindir-nyindir dah. Ambo lah hari kola minum teh lah berapa kali. Itu sekedar supaya hilang kantuk aja. Hilang kantuk aja, mohon maaf. Jangan boy Ustaz, jangan boy ayange ai gulo. Kalau sayang sama buya awak, jangan boy ai gulo. Sebab lehernya kan ange. Kalau diboy ai gulo, usak pita suaranya. Isu umur 50 ndak ada so. Apa kabar semuanya? Lah topek kok lah topek. Nah, untuk yang iko jangan diinfokan. Iko awak aja yang tahu kok. Sito laut jangan naik ke darat. Nah, kok cito sesama awak aja kok. Lalu kemudian mandi segar, sembayang nampak tamu, sholat sunat wudu. Sesudah sembahyang sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Sesudah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Abi tahajud jangan witir lagi. Sebab tadi di masjid awak telah sembahyang witir. La witrani fi lailatin, enggak boleh witir 2 kali semalam. Kecuali tadi waktu witir bapak ibu balik. Makanya kadang di masjid itu pas witir balik. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Kenapa nya balik? Mungkinnya witir. Balik ke rumah enggak aja witir. Ini kok kalau mungkinnya witir. Pas tengok selesai wak witir, punya di halaman masjid. Itu nah witir tuh punya. Apa sih kok? Lah 3 batang katanya. Itu witir. Nah, ndak lama tuh Pak, ndak lama. Paling setengah jam mulailah ibu memasak, lalu kemudian suaminya pun ikut sahur bersama, lalu kemudian selesai makan sahur menunggu imsak, berzikirlah awak, istighfar 1 kali, solawat 1 kali, la ilaha illallah 1 kali, tambah dengan
zikir-zikir yang lain, menunggu imsak. Imsak kok ndak ada di Maroko. Ambo 2 kali di Maroko puasa ndak ada imsak. Kami makan aja di Maroko, makan. Tiba-tiba terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya ke kawan, semana kok? Baulah hamba paham hebatnya imsak itu. Jadi kalau awak pakai mazhab Syafi'i, dalil imsak kok mana? Enggak ada imsak ini di Mesir, enggak ada imsak ini di Maroko. Imsak ini dari mana? Imsak itu dalilnya dari hadis Anas bin Malik. Inyo ditanya dia orang, Anas bin Malik, Nabi itu mulai tahan makan minumnya bilo 50 ayat sebelum azan. 50 ayat itu setelah dihitung, tidak terlalu copek, tidak terlalu lambek, itulah inyo 10 menit waktu imsak kini. Joleh? Jadi masyarakat nandak joleh, beko sana menjoleh kan? Mana ini imsak-imsak ini? Apa ini imsak-imsak ini? Enggak ada. Azan kita baru berhenti. Dijelaskan oleh Kominfo. Akhirnya masyarakat pun tahu dan faham bahwa imsak itu bagus. Berbunyi awak pun gosok gigi bersih, baca Quran 10 menit. Tapi imsak bukan lampu merah. Imsak bau lampu kuning. Mana tahu lembur ada banyak tugas di Kominfo, balik jam 1 malam, terjagonya pas imsak. Terjago pas imsak. Bolehkah makan? Itu hebatnya orang Kominfo kok. Awak pula bertanya jadinya. Kok kalau judul ceramah kok UAS bertanya, Kominfo menjawab. Lalu kemudian kalau awak terjaga waktu berbunyi imsak, maka ambil nasi, ambil gulai, ambil asam podeh, ambil sambal belacan, blender. Ambil 3 pipet. Nawaitu somarodin an ada ifal di syahri Ramadan hadis sanatilo. Sebab enggak tolak ngunyah leh. Enggak ada kau tu lemnya. Jago, cucu copek kau. Ha. Kau cuci pakai selang aja biar copek. Lalu kemudian awak pun ke masjid sembayang subuh. Apa hikmah daripada sahur iko? Sahur iko sebenarnya hikmahnya bukan makan. Sebab kalau masalah nggak makan, banyak ibu-ibu kok tahan nggak makan. Ibu kok nggak makan? Diet. Ibu nggak makan? Diet. Ayo makan yuk, diet. Nggak mau makan. Saya yang bayar. Ayo. Rupanya takik membayar uang. Nah, jadi sebenarnya sahur iko kadang banyak istri-istri kok lama masak, menggulai, menggoreng, tiba makan. Abang aja makan ya, akcu aja ya. Dayan ndak makan. Uponya lah 5 mangkuk sebelum abang tuh makan. Takut gagal diet. Terserah, ambo ndak terlalu peduli masalah badan iko. Ambo kok kuiku bukan dek diet. Banyak orang menyangka, Ustaz puasa terus ya? Enggak. Jadi Ustaz kok ini kok takdir. Hidup ini tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Yang sulit itu mendongau cakap orang. Boleh untuk update status. Hidup ini nggak terlalu sulit. Yang sulit itu dengar omongan kamu, Besti. Nan kui, silakan kui. Nan godang, silakan. Yang penting sehat. Udah ngaco ke uang, udah ngaco ke poning pelawak. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Bukan ninyo membuai makan awak. Betul? Semangat, makan terus. Nah, lalu kemudian kalau ibu makan terus, suami yang selama ini bingung mau pergi mencari lumba-lumba, ndak perlu lagi jauh-jauh. Ada dokek di rumah. Oh, itu ndak usah terlalu dipikirkan. Kunci mendongau ceramah hamboko satu aja, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Sebab ada beberapa orang mendongau ceramah hambo tersinggung, sakit hati, terbawa balik meninggal.
Nah, membiasakan jago malam tahajud. Allah bisa karena menikahlah anak ibu ko sama ustadz hafal Quran. Malam-malam jam 2 tedongaulah sebalik kamar tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terjago ibu. Siapa mati? Siapa mati? Kata lakinya lah, dua orang mati menantu awak sebelah sembahyang tahajud. Allah, betuahnya anak kita pak. Awak lah 30 tahun belaki bebini, ndak pernah sembahyang tahajud malam. Tapi alhamdulillah Ramadan iko insya Allah jamaah akan bangun tahajud karena ceramah ini di-share oleh malam-malam suami mengambil air dipecikkannya ke bininya. Bangun saya. Nah, itu kalau nikahnya bulan potang. Tapi kalau lah jago. Itu kalau lah alhamdulillah bu ya, suami ambo sampai kini kamilah anak 5 tetapnya suara lembut. Mama maka lembut macam itu. Dia apa? Nyusutruk bu ya. Mohon maaf banyak. Nah, mudah-mudahan yang sakit disehatkan Allah Ta'ala. Takut juga buat itu. Lalu kemudian sesudah itu awak pun sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh jangan balik ke rumah. Sebab waktu subuh telah waktu barokah. Allah membagi-bagi rezeki waktu subuh sampai terbit matahari. Dongaukan aja Ustaz. Biasa saji awak kan ada pengajian subuh puasa kan? Ambo mengantuk buya. Datang duduk dongau. Mengantuk dapat pahala. Pahala apa? Pahala lolok. Nah, bekolah sampai terbit matahari, kan kawan awak jago. Jago-jagolah terbit matahari. Loh, kok cepat sekali kau siangnya? Awak pun sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa nan sembahyang subuh berjamaah, berzikir sampai terbit matahari, solat sunat 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Panjang umur, sehat badan, awak akan umrah akbar bulan Oktober. Daftarnya ke Pak Ade. Umrah Oktober. Insya Allah kita akan berjumpa di Makkah dan Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Menangislah anak gadis di bis. Tanya, nangis dek apa dek? Imam belum kunjung tiba. Ada pula anak lajang nan di muka begitu juga. Asal diajak makan, menunya sup iga. Asal diajak makan, sup iga. Lama-lama awak bertanya, kenapa makan sup iga? Mencari tulang igaku yang hilang, Ustaz. Ilaha illallah. Akhirnya bertemulah waktu umroh itu. Dan satu bercita ingin mencari imam, dan satu kehilangan tulang iga. Dipertemukanlah waktu umroh. Mana orangnya itu waktu oh indahnya, so sweet. Entahlah dek oi. Ambo biasa berceramah hendak. Biasa ceramah ambo biasa, tapi di Kominfo tuh tak cuma biasa. Luar biasa. Pengalaman ambo tausiah itu tergantung hati jamaah. Kalau hati jamaah itu tertutup, awak pun menyampaikan itu. Pernah ambo ceramah 5 menit di Jalan Sudirman. 5 menit balik ambo. Ambo sedang ceramah, orang tuh tapi di Kominfo uangnya hormat kepada ustaz. Ini dongau ceramah. Padahal mengantuk katanya. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian sesudah itu tetap awak masuk kantor, berangkat semangat.
Sebab di siang Ramadan itu kadang pergilah ke masjid awak, semakin godang masjid, semakin godang kipasnya, semakin godang AC-nya. Jam 11.30 masuk awak ke masjid, bergelimpangan serangan Rusia ke Ukraina. Tapi itu di kantor dinas lain, itu ndak ada di Kominfo, bukan sendiri. Cuma kabarnya tahun ini kok pindah loh ke situ. Waktu awak jagokannya, apa angko lolo siang puasa kok ibadah apa? Kejagonya dibacakannya pula dalil. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Habis itu loloknya leh. Bulan puasa kok bukan bulan lolo. Bulan puasa kok adalah bulan ibadah. Tariq bin Ziyad, Jenderal Panglima Perang, merebut Andalusia Spanyol, itu bulan Ramadan. Nabi membebaskan kota Makkah tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Uang nan lapar itulah yang teriakannya mengusir Belanda. Allahu Akbar. Kalau uang konyang mana tolong? Uang lapar itu nggak takutnya mati. Serang Belanda. Itu maka lagi Belanda tuh balik. Tinggal terong Belanda. Kalau uang konyang mana toloknya mengusir Belanda? Ngapa yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi ada jo hikmahnya. Awak memperingati 17 Agustus iko bulan Agustus. Coba kalau peringatan Indonesia Merdeka kok bulan puasa. Oh, mana ada Panjat Pinang? Lalu kemudian siang Ramadan itu tetap isi, jangan sampai rusak puasa. Kadang luar biasa masyarakat Indonesia kok. Wuduk memasukkan air ke mulut sekali, ludahnya sampai 10 kali. Saking takwiknya masuk ke leher batal puasa. Itu ada cewek cantik enggak? Ambil takwik puasa. Begitulah takwiknya. Luar biasa. Datang uang nelponnya. Kabarnya anak si anu mantu si anu. Awak sedang puasa, jangan cito aib orang. Beko habis maghrib puasa. Eko. Jadi sebenarnya puasa ko bukan bulan menumpuk amal, tapi bulan membiasakan diri menahan mulut, menahan mata, menahan telinga, merasakan diawasi Allah Subhanahu. Masuk ke WC jam 1 siang, hendak sembahyang zuhur, kunci tengok CCTV ndak ada. Awak surang di dalam, menengok air di dalam bak tu pas macam cincau. Ada ndak orang Islam nak mau meminum agak 3 teguk? Aduh, nggak mau. Padahal kalau mau, masukkan kepala ke dalam sampai 1/3. Habis itu, sebelum kolo dari WC itu, keringkan bibir, merengkan kepala. Sampai ke kawan, berat puasa hari ini. Nggak lama sesudah itu, gitu. Apa nan sedang awak rasakan waktu puasa itu? Awak sedang merasakan diawasi Allah, takut menengok macam-macam, takut bercakap macam-macam. Itulah nan awak jago sampai keluar puasa insyaAllah. Amin. Sampai akhirnya sore jam 6, suami pun menyiapkan sepeda motor. Ditanya dek bini, "Su kemana?" "Jangan kau tanya kemana aku pergi." Berkelilinglah dari mulai semangka, melon, es krim bakar, cendol, sodonya penuh. Balik ke rumah penuh macam nak mengundang orang makan berjambau. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2-3 butir kurma. Tengok mubazir awak. Iya mubazir. So jangan ulang lagi. Enggak dia ulang. Besok jam 5:30 ulang balik. Memanglah manusia kau lupa. Manusia nan lupa kau diingatkan. Ingat-mengikkan itu bahasa Arabnya watawasau bil haq, watawasau. Kesimpulan ingin Ustaz sampaikan, jangan banyak boli makanan. Cukup 1-2 lah.
Awak kurma paling banyak 3, 5, 7 ganjil. Alhamdulillah Ustaz, saya udah kenyang, udah ganjil. Berapa kurma? 3 Pak Ustaz. Kenyang sekali. Apa? 23 kardus. Jangan sampai gara-gara buka bersama tak sholat maghrib. Di hotel, toilet 2, makan banyak, tertunda, jamak ajalah ke isya. Nggak ada dalil, rusak puasa. Kalau memang mau ikut, pertahankan wudhu, habis wudhu makan, lalu kemudian sholat, baru buka bersama. Buka bersamanya elok, silaturahimnya bagus. Tapi kalau sampai nggak sholat maghrib, waspadalah. Tapi katanya bulan puasa itu setan diikat Pak Ustadz. Betul. Jadi kenapa orang banyak buat dosa? Kata setan, amun tidak salah. Orang kau lah jadi setan. Nah, awak kadang ibu juga tiga setan kau. Sikit-sikit salah setan. Sikit-sikit salah setan. Laki tak sembahyang, setan salah. Bini buat jadi jahat dosa, setan salah. Tanya pas kerasukan setan, apakah kau menggoda setan? Tidak, kamilah lama pensiun ke setan. Lalu kemudian buka puasa selesai, jangan terlalu banyak, sebab kalau terlalu banyak payah togak solat tarawih. Nanti nampak uang solat tarawih, Allahu Akbar. Coba kalau togak, tumpahnya katanya. Perut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ambolah urutkan dari mulai awal puasa sampai berbuka, sampai sahur, sampai baca Qur'annya, sampai zikirnya. Jangan sampai selama puasa ndak membaca Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran, ndak pernah dibuka sampai mati tunai. Boli Qur'anan ada 5. Ada Qur'annya, ada tajwidnya, ada warnanya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Berapa harganya? 150.000. Untuk menjaga kita dari neraka 150.000. Sepatu awak 50.000. Menjaga kaki dari tai ayam. Ini Ustaz Somad bilang sepatu 100.000 itu sepatu Ustaz itu mahal. Iko mereknya Casio. Kasih uang. Terus sepatu kau dikasih uang, bukan mau membeli. Jadi kalau ambo pakai Kominfo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mubazir. Jadi sebenarnya dengan puasa itu sedang diingatkan tentang hakikat hawa nafsu, sedang diingatkan tentang efisiensi waktu, sedang diingatkan tentang kebersamaan. Mudah-mudahan sampai umur awak ke bulan puasa. Sebab banyak juga orang yang ingin puasa tidak sampai. Tapi kalau awak berniat, insya Allah pahalanya sampai, insya Allah. Amin. Tadi ambo mulai jam 2.5 boleh, kinilah jam 3.10. Ambo di mana-mana 600 ml. Datang Kominfo, dibuatnya 2 botol. Memang Kominfo kok luar biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Itu gunanya awak beramai-ramai. Sebab apa? Nanda hafal ndak ketahuan. Asal gerakkan aja mulut. Malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau sampai 30, jangan lupa iktikaf. Di apa di akhir Ramadan kau digas
Sebab kalau ndak diisi kepala awak kau dengan iktikaf, ambo malam kau iktikaf di mana, ustadznya siapa, baca Quran ayat apa, muhasabahnya, tarawihnya, witirnya, tahajudnya, lah khatam atau indak. Kalau kepala awak di akhir Ramadan ndak diisi pakai itu, akan diisi oleh gordennya merek apa, motor apa, balik kampung engkau pakai baju apa, pakai mukena warna apa, ayo pertama hijau, kedua pink, ketiga merah. Nah, mau sampaikan iyo apa indak? Nah, kalau mekom info lah mengakui, oh iyo tuh. Iko kepala awak kau mesti diisi apa nan awak akan isi di akhir Ramadan. Maka di akhir Ramadan itu makin digas ibadahnya insya Allah. Tapi kami kan perlu beli baju baru Pak Ustadz. Perlu, silakan. Beli baju 1, 2 bagus. Tapi ingat, laisal idu liman labisa jadid. Hari raya bukan bagi orang yang baju baru. Wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya bagi orang yang taatnya bertambah. Beli baju jangan 1, 3. Anak kita kan 1, kenapa? Kenapa Abang Ocu pakai beli baju 3? Di belakang rumah awak ada anak yatim 2. Nama belinya bapak. Nama antau ke rumahnya ibu yang bapak. Kalau bapak mantau punya emaknya cantik. Pecah perang dunia ketiga. Kok gara-gara ceramah Ustaz Somad kok? Ceramah ambo kok detail sedetil-detilnya supaya dijelaskan oleh Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo kalau beli baju rayo 1 cukup. Poila ambo ke mall naik kate, ambo tengok baju 2 juta. Sebelum naik kate itu jantung ambo normal. Begitu sampai kate, turun ambo ke bawah, nampak ambo lah ke meja 1.000. Ambo boleh sampai, ambo pakai. Ditanya orang, bagus bajunya Ustaz. Nggak tahu orang berapa harganya. Jadi nggak usah pakai kok, kok dikasih uang. Celana kok diberi uang. Sepatu nan asli, nan di dalam kok asli. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah untuk apa dibeli mahal-mahal lapo, wa ma akalta fa afnaita, nan dimakan busuk, nan dipakai lapo. Iko baju sampai 3 lemari. Waduh, iko baju iko dibuka, iko mati awak ndak ada dipakai, yang dipakai kain. Kapan anak awak membuka? Jadul semua katanya. Iyo kalau disedekahkan ke anak yatim, kalau dibuatnya untuk pelap kompor. Tapi coba kalau awak beli baju 3, bagikan fakir miskin, bagikan kain, bagikan semua. Ustaz Somad, saya mau minta, Ustaz kan selalu dapat kain dari Wadimor. Kata ambo ndak lama kain itu bertahan di ambo, ndak sampai seminggu habis bagi-bagikan sodonya. Kenapa? Karena ambo mungkin ndak lama ambo mati. Kalau masalah mati kok nampaknya antara saya dengan ibu tergantung, terserah. Bisa saya belakangan bapak ibu duluan, bisa. Apapun yang terjadi, yang penting awak mati husnul khotimah. Pak Kadis selalu menengok ambo di YouTube, maka inyo ingin ambo datang, ambo tausiah, terharu inyo. Aponan selalu awak tonton, aponan selalu awak dongau, aponan selalu awak tengok, itulah nan ada dalam mutak kepala awak. Jadi kalau nan selalu awak tengok itu adalah artis orang Korea, maka awak pun ingin macam inyo. Tengok mukanya putih, tengok muka awak lah 2 kali filter, enggak jo putih. Akhirnya stop lu. Akhirnya terdangaulah ada suntik di Pekanbaru. Akhirnya lah disuntik lah muka. Alhamdulillah, muka putih, tangan hitam. Balik rumah ditanya dek laki, ikut orang apa sapi? Apa yang dicari? Banyak awak kau ndak pede dengan keadaan awak. Ambo ndak mau pedulikan mau hitam mau putih. Ditanya orang, Ustaz, kenapa kita hitam? Wah, ang tahu bule-bule yang dari barat tuh kata ambo.
Uang-uang Eropa, uang Amerika putih kan, datang waktu tobang ke Bali membeli tiket pesawat, berjemur di pantai supaya hitam. Awaklah hitam. Apa ndak bangga? Pede, ambo dari dulu pede aja. Nggak pernah ambo minum jus bengkoang sampai 1 drop. Apalah. Kadang awak ajonan merasa dari mulai baju awak, perhiasan awak, muka awak, sebenarnya orang nengok awak biasa aja, awak nan merasa wanita itu cantik bukan karena suntiknya, bukan karena sulamnya. Maka ketika ditanya, kamu kok lawe ampun, ini bekas air wudhu. Bekas air wudhu. Tapi janganlah pula bercakap begitu. Ini kenapa? Wudhu. Jadi kau sangka aku selama kau tayamum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu cantik putih di hadapan suami. Amin. Sekarang banyak perempuan ini cantik di hadapan laki orang. Di rumahnya entahlah. Nanti yang bos kan sakit hati. Dengan Ramadan awak lebih banyak bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan Ramadan ikut lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Kalau sampai umur awak alhamdulillah, kalau tidak sampai mudah-mudahan niat baik awak lah sampai insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1444 Hijrah kepada keluarga besar Kominfo Kabupaten Kampar, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Allahu Akbar. Boleh dipotong untuk diupload di Instagram. Instagram ambo yang followernya hampir 7 juta. Maksud ambo nan belum follow lah. Lah follow. Mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan medsos itu untuk yang terkait dengan akhirat kita. Kalau kawan di grup-grup WhatsApp itu mengingatkan bagaimana puasamu, bagaimana sholatmu, bagaimana zikirmu, bagaimana khatam Quranmu, teruskan. Tapi kalau isinya di dalam hanya melalaikan, ingat, kalau awak mati, kawan grup belum tentu mau ikut. Kalau FB-nya postingnya ibadah, bagus. Tapi kalau hanya untuk melalaikan, alhamdulillah Ustadz kami punya grup WA SD, grup SMP, grup SMA. Isinya apa? Ya cucian lama belum kering. Kirim-kiriman foto, tanya-tanyaan. Ini gambar siapa? Gambar suami saya. Kering kerontang ya. Ngasih gantengan abang. Berawal dari canda, berawal dari tawa, terjadilah perbuatan maksiat. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis, tak lama lagi azan asar berkumandang. Iko tausiah ambo nangka tigo. Nampak tamo tadi di Al-Karim. Sesudah itu di Bapenda, ambo sangko nang ketiga ko kultum kuliah 7 menit. Sebab ikolah makan siang nampaknya orang kau pun lah ingin lolok. Uponya sampai 1 jam ambo tausiah. Ini menunjukkan uang Kominfo ko suko pada pengajian. Luar biasa. Terima kasih segala perhatian. Di akhir majelis, mari awak sama berdoa kepada Allah supaya awak sehat zahir dan batin, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, hati awak senantiasa istiqomah, dijauhkan dari musibah malapetaka dan bencana. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik iko al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.